Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi bersama saya Ulfa Fauziah CGP Angkatan 8 Kabupaten Batang. Sebelumnya, perkenalkan beliau berdua adalah Bapak Igede Kertayasa sebagai fasilitator dan Bapak Edi Harsono sebagai pengajar praktik. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid kita di kelas. Maksudnya apa ya? Ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, di sini dibutuhkan usaha guru dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majmuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiga strategi tersebut dalam pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih dan salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.